Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa melakukan presentasi pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membantu kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang terhormat, Bapak Nur Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce, dan teman-teman saya yang berbahagia. Sebelum melakukan presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tata Husna Nur Hidayatin, NIM 210301225. Perkenalkan, nama saya Himatul Faria dengan NIM 210301214. Perkenalkan, nama saya Ernaida Lestari, NIM 2103011199. Baik, langsung saja kita mulai untuk presentasi hari ini. Dalam materi ini kita akan membahas tentang 6 submateri. Yang pertama yaitu peluang bisnis digital, yang kedua ada resiko dan hambatan adopsi bisnis digital, yang ketiga ada hambatan untuk adopsi internet konsumen, yang keempat ada apa perbedaan antara bisnis digital dan e-commerce, selanjutnya ada eBay, bisnis online terbesar di dunia, dan yang terakhir adalah ringkasan. Yang pertama kita akan membahas bisnis digital dan e-commerce. Apa sih bisnis digital dan e-commerce itu? Bisnis digital dan e-commerce adalah wadah untuk mengeksplorasi pendekatan yang dapat digunakan manajer untuk menilai relevansi berbagai teknologi digital, kemudian merancang dan menerapkan strategi untuk mengeksploitasi peluang ini. Dalam hal ini, kita dapat mempelajari banyak hal seperti mengelola risiko yang lebih praktis, memberikan kualitas layanan yang memuaskan, menjaga privasi pelanggan, dan mengelola keamanan. Bisnis digital memanfaatkan teknologi digital untuk membuat berbagai komunikasi dan bisnis. Seperti contohnya yaitu YouTuber dengan membuat konten seperti mukbang dan yang lain-lain. Sedangkan e-commerce yaitu transaksi perdagangan barang atau jasa yang menggunakan jaringan internet. Contohnya seperti Shopee, Lazada, atau TikTok Shop. Selanjutnya, apa perbedaan antara bisnis digital dan e-commerce? E-niaga ditentukan perdagangan elektronik e-commerce lebih sempit dari bisnis digital yang merujuk pada jual beli yang menggunakan internet, yang memiliki asumsi pembelian eceran. Namun e-commerce sebagai transaksi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pihak ketiga yang berhubungan dengannya. Kalakota dan Winston pada tahun 1997 mengacu pada berbagai perspektif yang berbeda untuk e-commerce yang masih berlaku hingga saat ini. Yang pertama yaitu perspektif komunikasi, pengiriman informasi, produk atau layanan, atau pembayaran melalui sarana elektronik. Yang kedua yaitu perspektif proses bisnis penerapan teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Yang ketiga, perspektif layanan memungkinkan pemotongan biaya pada saat yang sama dengan meningkatkan kecepatan dan kualitas penyampaian layanan. Yang keempat, sebuah perspektif daring pembelian dan penjualan produk dan informasi secara online.
Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan e-niaga. Ada tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 10-20% dalam penjualan e-niaga di sebagian besar negara. Proyek ini menunjukkan pertumbuhan pembeli digital, perubahan persentase yang naik menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan untuk ke e-commerce meningkat bisa dibilang positif. Selanjutnya definisi bisnis digital. Bisnis digital cakupannya lebih luas daripada e-commerce. Ini mirip dengan istilah e-bisnis yang pertama kali diciptakan oleh IBM yang menggambarkannya pada tahun 1997 sebagai e-bisnis adalah transformasi proses bisnis utama melalui penggunaan teknologi internet. Penggunaan istilah e-bisnis menjadi bisnis digital karena mencerminkan penggunaan saat ini dalam industri dan penelitian tentang dampak teknologi digital pada bisnis. Selanjutnya ada internet dan eksternet. Layanan internet tersedia untuk setiap bisnis dan konsumen yang memiliki akses ke internet. Namun banyak aplikasi bisnis digital yang mengakses informasi sensitif perusahaan, maka dari itu perlu dibatasi untuk informasi dan untuk individu dan mitra. Informasi hanya dibatasi oleh karyawan dalam suatu organisasi itu sendiri disebut internet. Jika akses ke layanan web organisasi diperluas ke orang lain, tetapi tidak semua orang di luar organisasi ini adalah eksternet. Setiap kali Anda log-on ke layanan internet seperti e-retailer atau situs berita online, ini secara efektif merupakan penggunaan eksternet. Next. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai berbagai jenis e-niaga sisi jual. E-commerce sisi jual tidak hanya melibatkan penjualan produk secara online saja, tapi juga melibatkan penggunaan teknologi digital untuk memasarkan layanan dengan menggunakan berbagai teknik. Ada beberapa teknik. Yang pertama adalah situs komersial transaksional, yang kedua berorientasi layanan, yang ketiga situs membangun merek, yang keempat situs penerbit atau media, dan yang kelima situs jejaring sosial. Mengenai situs e-commerce transaksional, yaitu pembelian secara online, di mana kontribusi bisnis utama situs tersebut adalah melalui penjualan produk-produk ini, di mana melalui penyediaan informasi bagi konsumen yang lebih memilih untuk membeli produk secara online. Yang kedua yaitu berorientasi pada layanan, informasi untuk merangsang pembeli dan membangun, serta khususnya pada produk tidak cocok juga dijual secara online. Informasi tersedia melalui situs web, kemudian ada juga buletin elektronik dan juga informasi melalui keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu situs pembangun merek, yaitu memberikan pengalaman untuk mendukung merek. Produk ini biasanya tidak tersedia untuk pembelian online, yang kemudian terfokus untuk mendukung merek untuk mengembangkan dan memberikan pengalaman secara online. Kemudian yang keempat, situs penerbit ataupun media, memberikan informasi, berita maupun hiburan tentang berbagai topik, di mana topik di sini adalah memberikan informasi baik di situs maupun di tautan situs lainnya, seperti periklanan, penjualan berbasis komisi, dan juga penjualan data pelanggan. Ada yang kelima yaitu situs jejaring sosial, di mana jejaring sosial ini dapat dianggap berada dalam kategori sebelumnya karena
sering didukung oleh iklan dan memberikan pengaruh jejaring sosial seperti Facebook maupun Twitter. Baik, selanjutnya yaitu ada pemasaran digital, di mana pemasaran digital atau e-marketing ini adalah pemasaran secara yang bisa kita lakukan secara internet, yaitu di bidang yang erat dengan e-commerce. Pemasaran digital melibatkan serta menerapkan teknologi ini membentuk penjualan secara online dan pasar melalui web, email, database, seluler, maupun TV digital. Dan ada pun juga solusi digital marketing seperti yang ada pada gambar, yaitu dengan membranding merek maupun kita menviralkan produk-produk kita melalui website, e-commerce, maupun banyak hal, baik lewat video maupun media sosial lainnya, seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook dan Instagram. Selanjutnya, ya ini pilihan bagi perusahaan untuk menjangkau audiens mereka secara online. Opsi media yang dimiliki, diperoleh, dan juga dibayar, di mana untuk membantu mengembangkan strategi untuk menjangkau, mempengaruhi pelanggan berpotensi secara online saat ini memang banyak dilakukan dalam hal merujuk pada 3 jenis saluran media yang utama dipertimbangkan pemasaran. Di mana yang pertama media dibayar, yaitu adalah media yang dibeli, di mana mendapatkan investasi untuk membayar pengunjung atau jangkauan atau koneksi melalui penelusuran jejaring internet, jejaring iklan bergambar, dan yang terpenting yaitu perhitungan sebagian besar pengeluaran media berbayar. Kemudian ada media yang diterima, yaitu di mana media yang diperoleh sekarang juga mencakup pada kata-kata dari mulut yang mendapatkan rangsangan melalui pemasaran media sosial dan juga viral yang mencakup pada percakapan di jejaring sosial, seperti blog atau komunitas-komunitas lainnya. Kemudian yang ketiga ada media yang dimiliki, yaitu media yang dimiliki adalah di sini adalah merek. Daring yang termasuk dalam situs web maupun daftar email, aplikasi seluler, memiliki perusahaan sendiri atau kehadiran sosial mereka baik di Facebook maupun di Twitter, dan offline media yang memiliki berupa brosur maupun toko-toko retail. Kemudian ada 6 jenis utama saluran media digital. Yang pertama ada mesin mencari marketing, yang kedua yaitu humas online, yang ketiga kemitraan daring, yang keempat yaitu iklan interaktif, yang kelima keikutsertaan pemasaran email, yang keenam pemasaran media sosial. Selanjutnya yaitu web 2.0 dan konten pembuatan pengguna. Konten web 2.0, kumpulan layanan web yang memfasilitasi transaksi antara pengguna web dengan situs untuk membuat konten yang dibuat pengguna dapat mendorong perilaku seperti komunitas atau jejaring sosial, berpartisipasi, mashup, peringatan konten, dan juga penggunaan widget dan penandaan. Karakter-karakter utama dari web 2.0 yaitu menjadikan merek online yang sukses, yaitu dengan berbagai cara yang meliputi yang pertama layanan web atau aplikasi interaktif yang dihosting di web seperti www.flix.com atau peta di Google seperti http maps.google.com dan layanan blogging seperti blogger.com. Kemudian yang kedua yaitu mendukung partisipasi, yang ketiga mendorong pembuatan konten buatan pengguna, yang keempat mengaktifkan rating konten dan layanan online, yang kelima pendanaan iklan situs netral, yang keenam pertukaran data antar situs melalui standar data berbasis XML, kemudian yang ketujuh penggunaan media kayak dan membuat aplikasi internet kayak RIA yang memberikan pengalaman interaksi yang lebih imersif.
Yang kedelapan yaitu mengembangkan aplikasi serta secara cepat. Kemudian ada manajemen persediaan, yaitu manajemen rantai pasok dan juga manajemen rantai nilai. Di mana manajemen rantai pasok adalah koordinasi semua aktivitas pasokan organisasi dari pemasoknya dan mengirimkan produk ke pelanggan. Di mana ada juga rantai nilai adalah konsep terkait dengan menggambarkan berbagai aktivitas penambahan nilai yang berhubungan sisi penawaran perusahaan dengan sisi permintaannya. Kemudian ada model bisnis atau konsumen dari transaksi e-commerce, di mana sekarang sudah umum untuk menggambarkan transaksi e-commerce antara organisasi maupun pemangku kepentingan berdasarkan apakah mereka terutama dalam konsumen bisnis ke bisnis dan juga bisnis lainnya. Selanjutnya ada G-Government, di mana pemerintahan mengacu kepada penerapan teknologi e-commerce untuk layanan pemerintahan dan juga publik. Dalam hal ini, bisnis adalah transaksi dengan pelanggan, yaitu warga negara pemasok dan komunikasi internal. E-government mencakup berbagai aplikasi seperti yang pertama yaitu ada warga, di mana fasilitas menyebarkan informasi dan menggunakan layanan online di lokasi di tingkat lokal dan nasional. Kemudian yang kedua, pemasok adalah di sini departemen pemerintahan memiliki jaringan pemasok yang luas. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi internal, di sini mencakup mengenai pengumpulan dan penyebaran informasi serta email dan juga sistem alur kerja untuk meningkatkan efisiensi di departemen pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada peluang bisnis digital, di mana bisnis digital telah memperkenalkan peluang baru bagi organisasi kecil maupun di organisasi besar seperti perusahaan pesaing di pasar global. Komunikasi elektronik adalah bagaimana pendekatan untuk mentransmisikan dan juga mengubah informasi dapat digunakan untuk keunggulan kompetitif, baik melalui penyediaan layanan online berkualitas tinggi. Organisasi dapat membangun hubungan yang langgeng dengan pemangku kepentingan seperti mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendorong adopsi teknologi digital. Pada titik awal adopsi teknologi digital, sebuah laporan pemerintah DTI 2000 mengidentifikasi dua kategori pendorong utama yang tetap relevan saat ini untuk memperkenalkan teknologi baru, yaitu penggerak biaya atau efisiensi dan dua penggerak daya saing. Yang pertama, penggerak biaya atau efisiensi. Penggerak biaya atau efisiensi ini merupakan kegiatan yang akar penyebab mengapa biaya itu terjadi. Ada kegiatan meningkatkan kecepatan persediaan yang dapat diperoleh. Yang kedua, ada meningkatkan kecepatan pengiriman barang tersebut. Yang ketiga, kegiatan mengurangi biaya penjualan dan pembelian. Yang keempat, ada kegiatan mengurangi biaya operasi. Yang kedua, penggerak daya saing. Penggerak daya saing ini kegiatannya itu permintaan pelanggan. Contohnya, mengikuti tren yang diminati oleh konsumen. Ada juga kita dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Dan kegiatan menghindari kehilangan pangsa pasar untuk bisnis yang sudah menggunakan e-commerce. Nah, baru-baru ini dalam wawancara dengan bisnis Australia, Perot 2005 mengidentifikasi 4 bidang utama yang mendorong kinerja. Ada biaya manfaat, tekanan persaingan,
keuntungan pasar, dan penambahan nilai, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan sambil membangun hubungan yang kuat. Slide selanjutnya. Risiko dan hambatan adopsi bisnis digital. Salah satu risiko strategis utama adalah membuat keputusan yang salah tentang investasi bisnis digital. Ada banyak risiko praktis yang harus dikelola. Jika diabaikan, dapat menyebabkan pengalaman pelanggan yang buruk dan berita buruk yang merusak reputasi perusahaan. Ada mengevaluasi kemampuan bisnis digital organisasi. Penilaian kemampuan bisnis digital organisasi yang ada adalah titik awal untuk pengembangan strategi bisnis digital mereka di masa depan. Nah, yang kedua ada pendorong adopsi teknologi konsumen. Merupakan cara untuk menentukan investasi dalam e-commerce sisi jual. Manajer juga perlu menilai bagaimana mengadopsi layanan baru seperti web, seluler, dan TV interaktif, serta layanan spesifik seperti blog. Slide selanjutnya. Hambatan untuk adopsi internet oleh konsumen. Hambatan untuk menggunakan internet, khususnya untuk pembelian konsumen, terlihat jelas dari survei Bose Alien Hamilton 2002 tentang persepsi di berbagai negara. Dicatat bahwa hambatan konsumen untuk adopsi internet ada 5. Yang pertama tidak ada manfaat yang dirasakan, kurangnya kepercayaan, masalah keamanan, kurangnya keterampilan, dan biaya. Kurangnya permintaan akan layanan internet yang masih ada di setiap negara perlu diperhitungkan saat memperkirakan permintaan di masa yang akan datang. Slide selanjutnya. Nah, apa sih eBay itu? Pengertian dari eBay adalah layanan yang intinya yang memungkinkan penjual mendaftarkan barang untuk dijual berdasarkan lelang atau harga tetap, memberi pembeli kesempatan untuk menawar dan membeli barang yang diminati. Menurut pengarsipan SEC, eBay merangkum pesan inti untuk menentukan proporsinya sebagai berikut. Yang pertama untuk pembeli. Untuk pembeli ini harus mempercayai nilai pilihan dan kenyamanan untuk konsumen. Untuk penjual ini akses ke pasar global yang harus luas, pemasaran dan distribusi yang efisien, dan kesempatan untuk meningkatkan penjualan. eBay menjelaskan tujuannya sebagai merintis komunitas baru di seluruh dunia yang dibangun di atas perdagangan, ditopang oleh kepercayaan, dan diilhami oleh peluang. Pada saat penulisan, eBay terdiri dari 3 bisnis utama. Yang pertama ada pasar eBay, yang kedua ada PayPay, yang ketiga ada GSI. Apa sih pasar eBay itu? Misi inti bisnis eBay adalah menciptakan pasar online dunia. eBay juga telah membuat format vertikal seperti iklan baris, penawaran harian, mode, motor atau kendaraan suku cadangan, dan aksesori dan elektronik. Yang kedua ada PayPal. Apa PayPal itu? Misinya dari PayPal ini adalah menciptakan standar global yang baru untuk pembayaran online. Nah, yang ketiga ada GSI. Apa GSI itu? GSI adalah penyedia layanan e-commerce dan pemasaran interaktif termasuk situs web dan pusat pemenuhan untuk memasukkan klien hadiah yang mencakup beberapa perusahaan terkemuka di dunia. Ada tujuan dan strategi dari eBay. Tujuan keseluruhan eBay adalah untuk meningkatkan volume penjualan kotor dan pendapatan bersih dari pasar eBay. Tujuannya lebih rinci adalah didefinisikan untuk mencapai tujuan ini dengan strategi yang berfokus pada yang pertama ada
akuisisi meningkatkan jumlah pengguna yang baru terdaftar di pasar eBay. Yang kedua, pengaktifan meningkatkan jumlah pengguna terdaftar yang menjadi penawar aktif, pembeli atau penjual di pasar eBay. Yang ketiga, ada aktivitas meningkatkan volume dan nilai transaksi yang dilakukan oleh setiap pengguna aktif di pasar eBay. Ada faktor resiko dari eBay ini. Untuk mengatasi, ada beberapa faktor dari eBay. Nah, untuk mengatasinya itu, eBay telah mengembangkan program kepercayaan dan kenyamanan yang sangat penting untuk meyakinkan pelanggan karena layanan online rentan terhadap penipuan. Misalnya, forum umpan balik eBay dapat membantu menetapkan konfidensial penjual dan pembeli. Setiap pengguna terdaftar memiliki profil umpan yang balik yang mungkin berisi pujian, kritik, atau komentar lain oleh pengguna yang telah melakukan bisnis dengan pengguna tersebut. Slide selanjutnya. Nah, Kesimpulan dari seluruh materi ini adalah pedagang elektronik secara tradisional mengacu pada pembelian dan penjualan yang dimediasi secara elektronik, dan e-commerce sisi jual atau pemasar digital melibatkan semua transaksi bisnis elektronik antara organisasi dan pemasoknya. Social e-commerce mendorong pelanggan untuk berinteraksi untuk mendukung tujuan dari penjualan. Bisnis digital atau e-bisnis merupakan teknologi yang dapat menguntungkan semua proses bisnis internal dan interaksi dengan pihak ketiga. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup segitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dan rekan-rekan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.